Tak ada satupun orang yang bisa bertahan hidup sendirian di Mars lebih dari 7 hari. Tapi pria ini sudah terdampar di planet yang mengerikan dan tanpa kehidupan itu selama sebulan penuh. Dan itu belum seberapa. Semua rekannya mengira dia sudah mati. Bahkan pusat komando di bumi yang jaraknya lebih dari 60 juta kilometer dari Mars secara resmi menyatakan dia meninggal dan sudah menggelar pemakamannya. Semua orang tahu pria ini terkena serpihan menara komunikasi saat misi di Mars dan mereka yakin dia tidak akan selamat dari badai besar yang terjadi. Demi keselamatan kru lainnya, Kapten memutuskan untuk segera kembali ke bumi dan kehilangan kontak dengan pria itu. Namun, ternyata Paul berhasil selamat dari badai dahsyat itu. Berdasarkan perhitungannya, jika dia mulai menghemat makanan sekarang, persediaannya bisa cukup untuk 400 hari. Tapi setelah itu dia akan mati kelaparan. Astronot berikutnya baru akan datang 4 tahun lagi. Supaya bisa bertahan sampai rekan-rekannya datang, Paul memutuskan melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu menanam makanan untuk 3 tahun ke depan di Mars. Dia membungkus seluruh laboratorium dengan plastik, menggali tanah Mars, lalu menyebarkannya ke seluruh permukaan. Dengan skop, dia mulai membuat parit layaknya petani menyiapkan lahan. Lalu Paul membuka kapsul berisi kotoran rekannya, menuangkannya ke ember plastik. Bau menyengatnya hampir membuat dia muntah. Kotoran itu kemudian ditanam di bawah tanah, dan Paul memotong kentang menjadi 2 lalu menanamnya di atas pupuk itu agar bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Langkah krusial berikutnya adalah air. Tanpa air, tanaman tidak akan tumbuh. Sebagai seorang ahli biologi, Paul tahu bahwa air bisa dihasilkan dengan membakar hidrogen dan oksigen. Dia pun mengekstrak ratusan liter bahan bakar roket dari kendaraan, memecah nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis, lalu membakar hidrogen untuk menghasilkan air. Namun saat proses dimulai, api justru meledak, nyaris membunuh Paul. Saat itulah dia sadar bahwa manusia tak hanya menghembuskan karbon dioksida, tapi juga oksigen. Dan dia lupa menghitung kadar oksigen yang dia keluarkan selama percobaan. Setelah memperbaiki kesalahan dan mengenakan pakaian pelindung, Paul kembali menyalakan api dengan hati-hati. Kali ini percobaannya berhasil. Air mulai terbentuk perlahan. Hingga hari ke-54, Paul akhirnya melihat harapan hidup. Sebuah tanaman hijau kecil muncul dari tanah, tanda kehidupan yang membuatnya sangat bahagia. Hari demi hari berlalu dan musim panen pun tiba. Paul senang melihat hasil tanaman kentangnya dan mulai menanam lebih banyak dengan pupuk yang sama. Dengan makanan yang cukup, Paul mulai memikirkan rencana jangka panjang. Karena misi manusia selanjutnya ke Mars akan mendarat 3.200 km dari tempatnya sekarang, Paul harus mencapai lokasi itu sendiri sebelum tim datang. Artinya dia harus mencoba menempuh jarak itu sekarang. Masalahnya, rover miliknya hanya bisa menempuh 35 km per hari. Jadi Paul harus membawa cukup makanan, mengisi ulang panel surya, dan menghabiskan lebih dari 50 hari dalam kendaraan itu untuk mencapai tujuan. Di saat yang sama, dia juga harus mampu bertahan dari dinginnya malam di Mars, sebuah tantangan yang hampir mustahil bagi manusia. Tapi Paul tak mau mati sendirian di planet ini. Demi bisa pulang ke bumi, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Namun di saat yang sama, di pusat kendali luar angkasa bumi, seorang staf secara tak sengaja melihat permukaan Mars lewat satelit dan mendapati rover yang bergerak perlahan. Tak percaya, dia langsung memanggil atasannya. Saat itulah semua orang sadar, ternyata